melakukan tindak pidana pencurian terhadap kayu manis di hutan. Kemudian mereka berdua ditangkap dan diancam dengan pidana 5 tahun. Mereka berdua mencuri karena membutuhkan kebutuhan hidup. Mencuri bukan dalam rangka untuk memperkaya diri. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, selamat pagi. Marilah kita selalu berbuat baik dan menjaga kesehatan di rumah Indonesia agar dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ini ada kami dikirim masalah hukum yang terjadi di Kota Magelang ya. Di wilayah Jawa Tengah ini masih tentang 2 orang warga yang kebetulan melakukan tindak pidana pencurian terhadap kayu manis di hutan yang kebetulan dikelola oleh perhutani atau oleh negara, atau oleh pemerintah. Kemudian mereka berdua ditangkap dan diancam dengan pidana 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Kehutanan. Jadi di dalam undercover.id yang dikirimkan kepada kami, Instagram ini dijelaskan bahwa mereka berdua mencuri karena membutuhkan kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya, istri, dan anak-anaknya. Mencuri bukan dalam rangka untuk memperkaya diri. Kita lihat dulu komentar dari netizen ini, karena kami dikirim dari netizen. Ayo, bully mereka agar hukumannya dikurangi. Kemudian ada lagi, sangat adil ya, karena ancamannya 5 tahun ya ini ya. Kemudian ada lagi dari Rifai Gian, lah jauh amat bedanya. Yang mau Bapak Juliah Batubara. Nah, jadi Rumah Pancasila hari ini saya telah mengutus 2 orang tim untuk berangkat ke Polres Magelang untuk mengecek kasus ini. Kalau ternyata nanti kasus ini benar-benar terjadi dan kayu manis yang dicuri ini adalah dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau makan minumnya. Karena tidak ada lowongan kerja, karena tidak ada kepedulian masyarakat Indonesia di sekitarnya, karena tidak ada kepedulian negara atau pemerintah untuk memberikan mereka bantuan hidup sehari-hari, maka Rumah Pancasila akan mendampingi mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan keadilan di mimbar hukum. Kenapa demikian? Karena sudah ada surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada seluruh hakim di Indonesia. Kalau pencurian itu nilainya adalah di bawah 2,5 juta rupiah, maka hakim yang menyidangkan tunggal dan tidak boleh ditahan. Sekalipun surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung ini dikhususkan untuk internal hakim, tetapi pihak kepolisian ataupun jaksa harus memahami gitu loh. Karena apa? Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran ini disebutkan dengan tegas dan jelas gitu loh. Kalau ketua pengadilan menerima perkara dan nilainya di bawah 2,5 juta, harus langsung memerintahkan agar yang ditahan keluar. Dan apa? Dan yang ditahan ini disidangkan oleh hakim tunggal. Oleh karena itu Rumah Pancasila akan ke sana untuk mengecek, kemudian kalau mengetahui hal ini ternyata nilainya di bawah 2,5 juta rupiah dan kemudian dalam rangka untuk mencari makan, maka Rumah Pancasila akan mengajukan penangguhan penahanan kepada Kapolres di Magelang. Sekaligus meminta jaksa untuk melakukan tuntutan yang adil gitu loh. Pemberitahuan juga kepada hakim setempat di Magelang. Hakim Magelang itu bagus-bagus loh. Saya pernah sidang di sana dan mereka memutuskan memakai ranah Pancasila sebagai asasnya. Maka saya percaya kalau sidang ini nanti dilakukan di Magelang dan didampingi Rumah Pancasila karena pencurian ini, pasti putusannya juga akan adil. Tidak seperti daerah-daerah pengadilan negeri lain yang pernah Rumah Pancasila sambangi di Indonesia. Satu-satunya pengadilan yang berani memakai asas Pancasila adalah Magelang. Saya pernah sidang 1 kali di sana untuk menangani kasus yang hampir mirip-mirip juga tapi dalam penjualan obat. Nah, semoga ini menjadi ruang bagi kita bersama ke depan bahwa negara dan kita masyarakat wajib untuk ketika membuka mata kita melihat lingkungan. Kalau ada orang yang hidupnya berkekurangan, marilah kita yang mampu mengulurkan bantuan secara langsung.
Kalau kita tidak mampu, kita menggunakan media sosial untuk menyampaikan tentang kebutuhan mereka di lapangan. Sehingga apa? Orang-orang yang jauh dan berlebihan bisa turun tangan melakukan bantuan. Agar pemerintah setempat melalui bupati atau wali kota dan DPR-nya turun memberikan bantuan secara baik. Marilah kita menggunakan seluruh kemampuan kita, akal sehat kita, untuk berkarya secara baik terhadap semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi. Selalu dukung channel kami di Rumah Pancasila sehingga bisa menjadi pembaharuan yang baik bagi kita semua di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Kami akan selalu hadir untuk apa? Untuk mewujudkan keadilan bagi Anda semua. Dukung channel kami. Sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.